Pemirsa, secara nasional, Kementerian Kesehatan merilis peringatan bahaya kemarau panjang yang terjadi mulai bulan Juni ini. Apa saja bahaya kemarau super tahun ini yang disebut El Nino Godzilla? Pemirsa, siap-siap ya untuk menghadapi musim kering yang lumayan dahsyat sepanjang tahun ini. Nah, namanya cukup serem, El Nino Godzilla. Apa itu El Nino Godzilla? Menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, adalah super El Nino, alias El Nino kuat yang dipengaruhi oleh dua faktor secara bersamaan. Pertama adalah kondisi memanasnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur mengakibatkan curah hujan menurun drastis. Nah, di saat yang bersamaan juga terjadi pendinginan suhu laut di sekitar Sumatera dan Jawa mengakibatkan menurunnya pembentukan awan hujan. Kombinasi dua faktor tersebut membuat musim kemarau menjadi lebih panjang dan lebih kering. Lantas, kapan El Nino Godzilla akan terjadi? Menurut prediksi BRIN, El Nino tahun ini akan berlangsung cukup lama, 9 hingga 12 bulan. Musim kemarau datang lebih cepat dari biasanya bulan Juli, maju menjadi bulan April ini, dan berlangsung hingga akhir tahun 2026. Kemarau panjang bisa berdampak pada kekeringan ekstrim di sebagian besar atau sekitar 60% wilayah Indonesia, meliputi Sumatera bagian selatan, kemudian Jawa, ada NTT, Bali, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, hingga Papua. Dampak lainnya yang harus diantisipasi adalah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, terutama di wilayah hutan Sumatera dan Kalimantan. Dan selain mengakibatkan polusi udara yang membahayakan kesehatan serta mengganggu aktivitas jutaan warga, karhutla butuh penanganan dan anggaran yang besar dari pemerintah. Tidak hanya pemerintah, Anda juga perlu bersiap menghadapi musim kemarau panjang dengan selalu menjaga kesehatan. Cukup air minum, pakai masker jika kondisi udara berdebu, dan lindungi kulit dari paparan sinar matahari. Dan jangan lupa untuk lebih peduli lingkungan dengan bijak menggunakan air dan buang sampah dengan benar. Salam sehat. Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan kembali dilanda skandal korupsi kepala daerah. Bupati Muara Enim, Edison, dan 9 orang lainnya ditangkap dalam OTT KPK Senin kemarin. Edison menjadi bupati keempat yang terjerat korupsi dalam 6 tahun terakhir. Setelah ditangkap, Bupati Edison dan 9 orang lainnya dibawa ke gedung KPK Jakarta tadi pagi. Para pihak yang terjerat operasi tangkap tangan akan diperiksa terkait dugaan gratifikasi proses pengadaan di lingkup Pemkab Muara Enim. Sebelumnya, tim KPK menyegel 8 ruangan di lingkup Pemkab Muara Enim, mulai dari ruang kerja Bupati, ruang asisten Setda, dan 5 ruang dinas kebudayaan hingga rumah dinas Bupati. Penyegelan dilakukan usai KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menangkap Bupati Muara Enim Edison, 4 pejabat Pemkab, dan 5 orang pihak swasta pada Senin sore kemarin. Bupati Edison merupakan bupati keempat yang ditangkap atas kasus korupsi dalam 6 tahun terakhir. Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka. Kemudian dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim mengamankan 10 orang, 5 orang di wilayah Jakarta dan 5 orang di wilayah Sumatera Selatan. Selain itu, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang dalam bentuk tunai. Kita beralih ke kasus lainnya.
Sidang lanjutan dugaan korupsi Chromebook dengan terdakwa Nadiem Makarim kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Agenda sidang kali ini mendengarkan respon replik JPU terhadap pembelaan atau pledoi Nadiem. Sidang dugaan korupsi Chromebook yang melibatkan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Sidang beragendakan replik atau jawaban penuntut umum atas pembelaan terdakwa, diantaranya terkait audit BPKP dan juga angka kerugian negara. Saat pembacaan pembelaan atau pledoi, Nadiem berharap persidangan ini akan membongkar cara praktik penuntutan yang tidak sesuai dengan hukum. Isoma sampai jam 1 terusan. Atas dalil ketidakabsahan audit BPKP dan penghitungan kerugian negara, bahwa penasihat hukum mendalilkan BPKP tidak berwenang menetapkan kerugian negara. Laporan hasil audit BPKP tidak memiliki predikasi, menggunakan metode rekalkulasi yang tidak baku dan terjadi penghitungan ganda, double counting atas Chrome Device Management. Bahwa terhadap dalil tersebut penuntut umum menanggapinya, yaitu BPKP selaku aparat pengawas keuangan dan pembangunan tetap berwenang melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dan hasil perhitungannya tetap dapat dijadikan dasar untuk menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara oleh aparat penegak hukum, dan Majelis Hakim dalam putusannya berdasarkan Perpres 192 tahun 2014, PP 60 tahun 2008, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 142 tahun 2024, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tahun 2016, dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31 tahun 2012 serta SEMA nomor 4 tahun 2016 dan SEMA nomor 2 tahun 2024, bahwa terkait dengan kewenangan BPKP dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara akuo maupun dalil nota pembelaan, pledoi yang menuduh double counting dan dalih harga wajar bertentangan dengan e-katalog telah terjawab secara lengkap dalam uraian fakta hukum surat tuntutan, di mana kemahalan harga dihitung secara terurai per jenjang pendidikan dan per metode pengadaan, baik melalui e-katalog, DIPA, SIPLA maupun DAK, dengan membandingkan realisasi pembayaran net terhadap nilai wajar sehingga angka kerugian bersifat nyata, terurai dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekedar asumsi. Dalil nota pembelaan tersebut juga telah secara nyata dipertimbangkan Majelis Hakim pada persidangan terdakwa lainnya, yaitu Ibrahim Arif, Sri Wahyuningsih, dan Mulyatsa. Dan di kasus saya sangat unik, semua empat unsur daripada korupsinya itu tidak terbukti. Jadi ya harapan besar saya insya Allah akan ada keputusan bebas murni. Memang saya tidak melihat bagaimana cara atau mekanisme di mana saya bisa bersalah kalau keempat unsurnya, karena tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur memperkaya orang lain, apalagi memperkaya diri sendiri, tidak ada mens rea atau niat jahat, justru kebalikannya, banyak sekali bukti niat baik yang dilakukan saya dan tim saya, dan tentunya tidak ada unsur perlawanan hukum sama sekali. Pemirsa, mari kita pantau situasi terkini di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Kita sudah terhubung dengan rekan Indra Setiabudi di sana. Selamat sore Indra, bagaimana perkembangan hasil sidang replik Nadiem? Baik, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan update terkait dugaan kasus korupsi terkait Chromebook atas mantan Menteri Mendikbudristek Nadiem Makarim. Ini berlanjut pada hari ini adalah sidang replik, di mana memang untuk terkait sidang kali ini menjawab daripada pledoi yang sebelumnya sudah diserahkan ataupun disidangkan pada 2 Juni lalu. Adapun memang untuk terkait pledoi ini sudah dilakukan dan juga penolakan daripada hasil replik pada hari ini telah terjadi, dan memang untuk terkait daripada isi daripada replik tersendiri, ini adalah jaksa menolak pledoi daripada terdakwa Nadiem karena dinilai memutar balikan fakta, dan memang untuk terkait bukti-bukti ini hanya menyampaikan hanya sepotong-potong saja agar tidak terlihat ada Nadiem melakukan tindak pidana korupsi. Yang memang ini menjadi nanti akan berlanjut pada sidang duplik yang nanti akan berlangsung pada minggu depan, di mana tadinya juga pihak kuasa hukum maupun juga Nadiem Makarim juga sempat memberikan konferensi pers bahwa pihaknya sangat kecewa terkait hasil pledoi ini ditolak semua oleh Pak replik daripada jaksa penuntut umum yang digelar pada hari ini, sehingga memang nantinya mereka akan melakukan duplik yang dilakukan minggu depan guna untuk membela diri bahwa memang untuk terkait daripada jaksa penuntut umum ini tidak terbukti ataupun fakta-fakta sudah diberikan daripada pihak Nadiem
namun ditolak semuanya oleh pihak daripada jaksa penuntut umum. Dan selain itu juga bahwa memang untuk terkait kasus ini kalau menurut Nadiem dan kuasa hukum bahwa memang untuk terkait dakwaan ini selalu berbeda-beda, Nadia. Dari awal daripada kegunaan Chromebook yang dinilai tidak efektif dan juga hingga terjadinya atau dugaan markup terkait pembelian Chromebook yang dinilai merugikan negara triliunan rupiah. Adapun juga memang terkait hal ini bahwa memang untuk sebelumnya Nadiem Makarim telah dituntut untuk 18 tahun penjara dan juga serta denda 1 miliar dan uang pengganti 5,6 triliun rupiah. Yang mana ini sangat berat sekali sehingga memang untuk kuasa hukum dan juga Nadiem Makarim juga akan memfokuskan diri untuk dalam duplik yang akan diagendakan pada minggu depan guna untuk berharap dengan duplik yang akan dilakukan pada minggu esok ini Nadiem bisa terbukti tidak bersalah dan bisa dibebaskan secara final begitu. Nadia. Baik, berarti kita tunggu informasi selanjutnya pada sidang duplik minggu depan. Terima kasih Indra Setia melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Jaga keselamatan dan kesehatan Anda.